Oke, tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo halo. Tes tes. Apakah suara saya masuk? Sudah masuk. Udah masuk. Oke, ada takutnya jadikan saya yang busuk kan. Oke, kalau begitu kita langsung mulai aja ya, biar nggak terlalu kemalaman gitu ya. Nanti biar aja yang lagi itu menyusul di pertengahan sesi gitu ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah yang saya share sudah terlihat? Apakah sudah terlihat apa yang saya share? Sudah, Kak. Sudah ya, oke. Oke, udah ini ya, udah nggak berasa ya, bahwasanya udah masuk ke pertengahan gitu ya. Karena yang perlu kita tahu bahwasanya Maklor itu ada 3 SKS, 3 SKS ya. Itu pasti 9 modul ya, satu SKS itu 3 modul. Nah, kita udah sampai ke pertengahan ya kurang lebih, dan kita juga kalau nggak salah ini udah masuk sesi 4 ya. Minggu depan udah sesi 5 ya, tugas 2, bener nggak? Ya kalau nggak salah ya, harusnya jadwalnya kan kayak gitu ya, bener nggak? Benar, Kak. Ya udah, oke. Terus juga ada lagi, nggak bener lagi juga, berapa bulan lagi udah mau UAS. Oke, dengan begitu kita langsung mulai aja. Jadi ini sebenarnya nanti ini kan kalau ngikutin di BMP kan ada 2 kegiatan belajar ya. Nah, tapi ini saya rangkum aja jadi sebuah materi gitu ya, jadi dari satu rangkuman aja dari kedua kegiatan belajar tersebut. Nah, ini nih sebenarnya nggak jauh beda sama materi waktu kalau anak sekolah gitu ya, materi anak sekolah. Oke, jadi kita bahas dari pengertian usaha terlebih dahulu gitu ya. Oke, usaha gitu ya adalah energi gitu ya, ataupun gaya yang diberikan gitu ya, atau yang dikeluarkan untuk memindahkan suatu benda gitu ya, atau suatu barang atau apapun itu. Nah, jadi ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, intinya kalau semisal kita mau berubah gitu ya kan, kita mau berubah pasti kita mengeluarkan energi gitu ya. Kita harus perlu melakukan usaha untuk merubah diri kita sendiri, dan dimana ketika kita merubah diri kita sendiri itu ya pasti kita butuh energi, kita butuh makan dan segala macamnya ya. Nah, dari sini kalau untuk kita rumuskan gitu ya, W sama dengan sigma F dikalikan dengan delta S gitu ya. Jadi rumus dasarnya itu adalah ini gitu ya. Nah, ini adalah terkait dengan gaya untuk memindahkan suatu benda. Oke. Maka dari itu itu adalah untuk keterangan gitu ya, untuk keterangan bahwasanya sigma F itu sama dengan resultan gaya gitu ya, resultan gaya yang satuannya adalah Newton gitu ya. Nah, ini pengantar yang terkait dengan sigma F ini ada belajar di hukum Newton tentang gerak ya, hukum Newton tentang gerak. Oke. Nah, lalu untuk delta S-nya itu adalah perpindahan. Oke, perpindahan. Nah, lalu ada W. W itu adalah
usaha atau kerja gitu. Jadi kalau pengen dapat duit ya kerja gitu ya, kerja ya, berarti ada perubahan tuh nanti, dimana ini untuk perpindahan satuannya meter, dan untuk usaha atau kerja ini satuannya adalah joule gitu ya. Nah, tapi ketika kita mengeluarkan gaya untuk memindahkan suatu benda, maka di saat itulah kita butuh energi gitu ya. Nah, maka dari itu pendekatan untuk menghitung nilai W di sini itu sama dengan perbedaan energi yang dibutuhkan gitu. Jadi W ini sama dengan perubahan energi gitu. Jadi di sini delta A ini adalah perubahan energi. Karena kalau misalkan kita energinya untuk berubah ya harusnya sih pasti berpindah gitu ya. Makanya itu dari itu bisa melakukan usaha. Nah, perubahan energi satuannya adalah joule, seperti itu ya. Oke, mungkin tunggu bentar ya, lagi azan soalnya ya. Oke, udah selesai ya di sini azannya. Jadi kita lanjut dulu. Oke, jadi untuk si usaha ini either antara kalau mau pakai gaya itu adalah sigma F kali delta S, ataupun W itu adalah perubahan energi gitu ya. Karena ketika terjadi perubahan energi itu pasti gitu ya, bisa dipastikan gitu ya, bisa dipastikan kayak misalkan nih energi itu kan nanti macam-macam ya, ada energi kinetik, ada energi apa gitu ya. Maka pasti ketika kecepatannya meningkat gitu ya, kecepatannya meningkat ya itu otomatis ini ya, otomatis dia pasti berpindah juga gitu ya. Oke, itu yang pertama ya, terkait dengan usaha. Nah, tapi selain pendekatan ini, terutama untuk yang ini ya, terutama untuk yang di sigma F ini kalau gayanya konstan gitu ya, dengan catatan ini gaya konstan. Nah, kalau gayanya tidak konstan gimana gitu. Nah, kalau gaya tidak konstan, otomatis nanti di sini gayanya ada fungsi gaya gitu, ada fungsi gaya. Jadi tiap tiap satuan waktunya itu gayanya beda-beda. Jadi ada fungsi gaya, otomatis ketika ada fungsi gaya berarti ada yang namanya grafik gaya terhadap T gitu ya, terhadap T. Enter dulu bentar, coba. Bukan terhadap T, gaya terhadap S ya. Grafik gaya terhadap, ngikutin ini ya, terhadap S, atau grafik F nanti kita plot terhadap S-nya gitu ya. Oke. Nah, kalau ini gimana nih gitu. Kalau ini S atau X ya boleh. Nah, maka dari itu ini kalau misalkan terjadi gitu ya, ada sebuah grafik gitu ya, maka semisal kita ambil yang simple terlebih dahulu deh gitu ya, grafik misalkan begini gitu ya. Nah, ini kan grafiknya F-nya nggak konstan ya. Nah, ini adalah F-nya dalam satuan Newton, dan ini adalah S dalam satuan meter. Nah, maka untuk menghitung ini itu bisa kita gunakan yang namanya luas daerah gitu. Jadi tuh yang di bagian sini nih, yang di bagian dalamnya, atau luas daerah di sini, luas daerah ini gitu. Ini adalah nilai W-nya. Gitu. Ini kalau disajikan grafik Fs. Nah, tapi kalau misalkan ternyata grafiknya nggak bagus, misalkan ini kan dia bentuknya bagus ya, luas daerah, dimana ini nanti luas daerahnya ada hubungan sama luas bangun datar. Nah, tapi kalau semisal ternyata si luas bangun datar ini, bangun datarnya nggak beraturan atau apapun itu, misalkan anggap aja saya punya
Oke, misalkan ternyata di sini ada sebuah grafik gitu ya, dimana di sini tuh ternyata ada sebuah fx gitu, misalkan di sini f apa namanya f gitu ya, dimana ini mungkin fx gitu ya. Nah lalu di sini ada x-nya nih gitu ya kan. Nah maka kan pasti x itu kan biasanya ya harusnya sih positif ya, karena kan di posisi dari berapa sampai berapa kan gitu. Nah maka ini kalau ditarik, misalkan ada ditarik sebuah garis gitu ya, misalkan dari sini sampai sini, ini adalah x1, ini adalah x2, maka untuk menghitung usahanya itu adalah daerah yang ini. Nah tapi ini kan angkanya nggak bagus kan, ya kan. Gambarnya nggak bagus nih. Ini gambarnya dibilang trapesium enggak gitu ya, segitiga pun enggak. Maka untuk mencari nilai W-an di sini benar, tetap aja luas daerah. Nah, tapi untuk menghitung luas daerah di sini kita memanfaatkan apa? Aplikasi integral. Gitu ya. Aplikasi integral. Integral tertentu dengan dimana integral batas atasnya adalah x2, batas bawahnya x1 dari si f dx. Gitu. Kenapa dx? Karena di sini kita pakai variabel x. Kalau pakai variabel s, ya nanti di sini tinggal ganti ds. Seperti itu, ya. Nah, untuk integral ini nanti sebagai contoh aja ya. Nanti saya kasih contoh. Tapi sebelum ke sini biar sekaligus aja gitu ya. Nah, jadi intinya kalau misalkan gayanya tidak konstan, baik dia bagus ataupun tidak, maka nanti dia menggunakan luas daerah. Tapi kalau misalkan luas daerahnya bagus, ya tinggal pakai luas bangun datar. Tapi kalau misalkan luasnya nggak bagus atau gambarnya nggak bagus, maka kita bisa pakai pendekatan integral untuk menghitung luas daerah di batasan tertentu. Nah, lanjut ke energi, gitu ya. Energi. Oke. Oke. Nah, energi itu apa? Ya, kalau misalkan usaha itu adalah gaya yang dikeluarkan untuk memindahkan suatu benda ataupun energi yang dikeluarkan untuk ya melakukan apapun itu gitu ya. Jadi, sebenarnya energi itu adalah kemampuan gitu ya. Kemampuan untuk melakukan usaha gitu. Melakukan untuk kemampuan usaha atau mengalami perubahan gitu ya, mengalami perubahan gitu. Nah, yang pertama adalah di mana ketika energi itu berlaku gitu ya, berlakunya ada di beberapa kondisi yang sejauh ini kalau secara umumnya itu pertama ada dari segi kecepatan gitu ya. Nah, ini kita bahas punya kecepatan gitu ya. Maka yang kalau misalkan dia punya kecepatan, maka apa? Energi kinetik yang rumusnya adalah setengah kali m kali v kuadrat gitu ya. Eka sama dengan setengah mv kuadrat. Lalu yang B gitu ya, yang B itu ada bergantung terhadap posisi. Nah, posisi di sini ini berarti ada hubungan dengan yang namanya energi potensial. Ingat ya posisi ya. Nah, posisi di sini tidak bergantung atau di sini saya tulis di sini deh. Posisi di sini adalah posisi yang dimaksud juga tidak bergantung pada lintasan ya. Tidak bergantung pada lintasan seperti apa gitu yang dimaksud gitu ya. Oke. Jadi posisi secara umum aja. Kita nggak peduli dia lintasannya apakah kayak roller coaster atau bukan, itu diabaikan gitu ya. Nah, ini itu ada hubungan dengan energi potensial gitu ya. Oke, jadi kalau di sini keterangannya Eka itu adalah energi kinetik. Ya, satuannya pasti udah jelas, energi itu satuannya joule. Kemudian untuk yang EP di sini ada dua gitu. Ada yang
gravitasi gitu ya, karena kalau kita bahas gravitasi itu kan pasti punya posisi tersendiri gitu ya terhadap pusat bumi yang nanti punya ketinggian gitu ya. Nah, ini rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H gitu. Nah, tapi di satu sisi lagi, selain posisi itu untuk di gravitasi ketinggian tertentu, itu ada posisi yang namanya terkait dengan pegas gitu ya. Pegas itu ketika misalkan naik turun kan dia punya posisi itu terhadap garis keseimbangannya gitu ya, bisa di atas, paling puncak, paling bawah, atau dimanapun itu. Oke, nah itu untuk rumus EP nya adalah setengah dikalikan dengan K kali dengan delta X kuadrat gitu ya. Karena ini tergantung sama berapa dia meregangnya gitu ya. Oke, jadi energi P di sini adalah energi potensial. Nah, tapi energi potensial di sini ada dua. Ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial pegas. Nah, energi itu juga bisa dalam segi listrik gitu ya kan. Listrik itu apa rumusnya? Ya, energi listrik itu sebenarnya ya dari W itu sendiri. Sebenarnya dia kalau udah masuknya kayak listrik itu dia ada hubungan dengan daya gitu ya. Oke, jadi energi listrik itu kalau misalnya dipakai dia pakai huruf V biasanya. W sama dengan V kali I kali T gitu ya. Cuman oke, ini karena dia nggak termasuk saya abaikan juga. Saya abaikan terlebih dahulu. Terus abis itu ada energi panas alias kalor. Kalor juga pakai Q MC delta T ataupun Q sama dengan M kali L atau apapun itu. Tapi di sini nggak dibahas, makanya saya urungkan aja untuk membahas energi tersebut ya. Oke, di sini untuk nilai K itu konstanta pegas ya. Konstanta pegas. Yang satuannya adalah Newton per meter ya. Newton per meter kuadrat, sorry. Harusnya ya. Coba saya cek dulu. Sorry. Newton per meter kuadrat. Enggak bisa. Ini kan nanti satuannya Newton lagi. Salah, bukan Newton per meter kuadrat ya, tapi Newton per meter. Oke. Lalu kalau misalkan delta X di sini itu adalah terkait dengan pertambahan panjang gitu ya. Pertambahan panjang yang satuannya adalah meter. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Apa kita langsung lanjut ke latihan soal? Atau ke contoh soal? Lanjut. Lanjut ke latihan soal aja ya. Oke. Nah, untuk latihan soal, untuk contoh soalnya, wait saya sambil cari dulu, bentar, mana dia? Oke. Nah, ini semisal contoh gitu ya. Contoh. Oh iya, di sini sebelum saya contoh. Nah, perlu diingat bahwasanya gitu ya. Bahwasanya kan mungkin pernah dengar kata-kata energi itu kekal gitu ya. Jadi nanti ketika misalkan ada suatu mekanisme gitu, suatu sistem yang dimana ada hubungan sama energi, nanti berlaku hukum kekekalan energi gitu ya, kekekalan energi gitu ya. Nah, jadi energi itu nggak habis gitu ya, nggak habis. Nggak habis, tapi dia hanya berubah bentuk energi gitu ya, hanya berubah bentuk energinya. Oke, hanya berubah bentuk energinya ya. Nah, yang pertama dulu kita bahas contoh dulu gitu ya. Oke, dari nomor 1 terlebih dahulu.
misalkan saya punya sebuah bidang datar ya. Oke. Oke, kemudian di sini dia pindah ke sini gitu ya. Sejauh dari sini, ini saya sebut saja S-nya adalah 10 meter. Itu ya, 10 meter. Nah, tapi ketika memindahkan 10 meter ini, ternyata diketahui bahwasanya lantainya tuh kasar gitu. Kasar dengan mu K gitu ya, dengan mu K atau koefisien gesek kinetisnya itu adalah 0,2. Lalu yang mau dipindahin itu benda bermasa 2 kg. Tuh. Ya kan? Lalu di sini selain ini didorong ke sana gitu ya, didorong ke sana. Didorong ke sana deh misalkan. Itu gimana ya? Gini aja deh. Atau lurus aja deh nggak apa-apa. Atau ditarik deh gitu ya, ditarik. Ditarik ke sana sebesar 30 Newton gitu ya, atau 50 Newton deh gitu. Nah, maka ditanya W-nya tuh berapa gitu. Ya sudah, berarti tinggal kita jawab saja dulu untuk rumusnya. Berarti kita fokusnya ke W sama dengan sigma F kali dengan delta S gitu ya. Jadi ada perubahan perpindahan nih sebesar 10 meter. Nah, karena ini kasar, berarti akan ada yang namanya gaya gesek. Nah, karena bendanya ke arah kanan, maka gaya geseknya ke arah kiri di sini. Ini adalah FG, gitu ya. Oke. Nah, lalu selain gaya ini, kira-kira ada diagram gaya yang lain nggak yang bisa saya input di sini? Kira-kira ada nggak gaya-gaya lain yang bisa saya input di sini? Ayo. Seperti yang di hukum Newton kemarin. Kalau benda punya massa, berarti dia bakal punya berat dong, ya kan? Ke arah bawah sebesar W. Kemudian karena benda ini menjiplak di suatu bidang datar, maka dia akan ada yang namanya gaya normal gitu ya. Nah, ya sudah, berarti ini W sigma F kali delta S nya apa nih? Berarti F dikurangin dengan F gesek, gaya gesek, dikalikan dengan delta S. Nah, tapi masalahnya gaya geseknya nggak ada. Ya udah, kita cari dulu F gaya gesek apa rumusnya? Ada yang bisa bantu? Kira-kira apa? Ayo. Untuk rumus gaya gesek apa? Mu kali N. Mu kali N kan ya? Oke, mu kali N. Tapi di sini secara spesifik mu K kali N, karena di sini sudah bergerak gitu ya, makanya pakai mu K. Nah, N-nya gimana? Ada nggak informasinya? N-nya berapa? Pakai analisis vektor, analisis kayak biasa kemarin. Sigma FY sama dengan 0. Gitu kan ya? Berarti N kurang W sama dengan 0, berarti N itu sama dengan W. Berarti N sama dengan M kali G. Nah, di sini M-nya, G-nya saya pakainya adalah yang 10 ya, saya nggak mau desimal ribet. N-nya sama dengan 20 Newton. Lalu berarti ini kalau saya masukin berarti Fg gitu ya, sama dengan mu K itu 0,2 kali dengan 20. Berarti Fg-nya sama dengan berapa? 4 gitu ya, 4 Newton. Jadi gaya geseknya cuma 4 nih Newton gitu. Ya sudah, berarti langsung balikin lagi gitu ya. Nah, ini ke sini set. Lalu ini ke sini balikin gitu ya. Nah, masukin berarti W sama dengan
50 kurang 4 kali 10 gitu ya. Nah ya sudah, berarti itu kalau misalkan kita hitung berarti ini 46 kali 10. Berapa tuh 46 kali 10? 460. Satuannya adalah joule. Jadi 460 joule. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk soal nomor 1 ini, contoh soal nomor 1, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Masih coba memahaminya, Pak. Masih mencoba untuk memahami. Ya, ya sudah, kalau emang misalkan ini. Jadi itu sebenarnya ketika bahas ini itu ya harus review atau nguatin hukum Newtonnya gitu. Cuman karena berhubung ini kita ngeburu materi, biar setidaknya tuh materinya tuh ketangkap semua, minimal biar nggak buta semua lah gitu. Ya sebenarnya sih ini kalau misalkan pengen ngelancarin ya nggak cukup satu pertemuan doang gitu. Mungkin bisa lama, bahkan bisa jadi untuk ngerjain ini atau buat memahami ini lebih dalam sama materi sebelumnya mungkin mungkin 2 pertemuan atau 4 pertemuan mungkin gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya ya kalau udah ada gaya-gaya kayak gini ya udah kita pasti ada hubungan sama hukum Newton tentang gerak gitu ya. Oke, itu untuk nomor 1. Nomor 2 gitu. Nomor 2 di sini saya punya soal nih, ntar dulu bentar. Mana ya? Oke. Misalkan nih, ini udah langsung saya gabung ya. Oke. Set. Ada seperti ini. Ini adalah F1-nya adalah Newton gitu ya. F1-nya Newton. Kemudian ini dia 6. Ini kemudian dia 0 gitu ya. Terus di sini ada 2, 4, ini 8. Nah, lalu ditanya usaha gitu ya. Pada S sama dengan 8 meter. Ini S dalam satuan meter ya. Oke, ini biar nggak membingungkan gitu, ini saya bagi begini deh tuh. Nah gimana tuh? Ya sudah, dimulai daripada ini kita tinggal apa, kalau ada gambar grafik, menghitung luas daerah gitu ya. Oke, menghitung luas daerah. Nah tinggal kita hitung nih luas daerah ini. Nah ini kira-kira dia bentuk bangun datar apa? Ya, kira-kira ini bentuk bangun datar apa? Trapesium. Luas trapesium gitu ya kan. Nah, luas trapesium berarti W sama dengan, nah ukuran dari sini ke sini berapa? 8 gitu ya. Lalu dari sini ke sini dia 2. Lalu dari sini ke sini dia 6. Nah luas trapesium apa? Jumlah sisi sejajar dibagi dengan 2 dikali dengan tinggi gitu ya. Nah berarti W sama dengan 10/2 kali 6. Jawabannya berapa? 30 joule gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya lagi? Ditanya terlebih dahulu untuk yang nomor 2-nya? Lanjut ya. Oke. Nah ini lah pertanyaannya bisa lanjut nih dari si nomor 2 gitu ya. Saya lanjutin, saya pindah ke sini. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 3-nya adalah apabila
ketika S sama dengan 0 itu bendanya diam gitu ya, bendanya diam. Bendanya diam gitu ya. Alias berarti dari sini V0-nya tuh 0. Maka ketika S sama dengan 8 meter, kecepatannya berapa? Nah, berarti kira-kira kita hubungin pakai apa? Pakai yang ini gitu. Karena ketika kita bahas kecepatan kan pasti dia punya energi ya. Punya energi apa? Energi kinetik gitu ya. Ya sudah, berarti di sini perlu kita cantumkan bahwasanya W-nya itu adalah 30 Joule. Ya. Oke, 30 Joule. Jadi sebenarnya soal kayak gini nih pasti bisa berantai. Bahkan ini pun bisa berantai nih. Kalau emang misalkan pengen dilanjutin gitu ya. Oke. Nah, W-nya itu adalah 30 Joule. Nah, dan kita tahu bahwasanya karena ini kita ada, berarti ini ada hubungan dengan W sama dengan delta E. Tapi delta E apa? EP apa EK? Ayo, tadi apa? Energi kinetik apa energi potensial? Ayo, kira-kira kalau ada bahas kecepatan tadi energi apa ya? Energi kinetik, Kak. Energi kinetik ya kan. Ingat, kecepatan kinetik tuh kalau posisi potensial gitu ya. Sesuai sama hurufnya. Kecepatan kinetik, potensial posisi gitu ya. Berarti delta E-nya adalah delta EK gitu. Karena kita harus spesifikkan. Berarti W-nya ini sama dengan apa? EK2 dikurangin dengan EK1. Berarti W-nya adalah setengah kali M kali V2 kuadrat kurang setengah kali M kali V1 kuadrat. Ternyata di sini saya butuh M nih. Oke, di sini untuk bendanya ternyata saya tambahin lagi bahwasanya bendanya masanya itu punya massa 2 kg gitu ya, 2 kg atau 20 kg deh gitu ya. Ya sudah, berarti W-nya adalah 30 ya kan. Nah, setengah kali dengan 20 gitu ya kan. Berarti ini V2-nya adalah itulah yang ditanya gitu ya. Kan kecepatan akhir ya. Dikurangin dengan setengah kali dengan 20 kali dengan 0 kuadrat. Berarti 30 sama dengan 10 kali dengan V2 kuadrat. Ini habis karena dia 0 gitu ya. Jadi nggak perlu kita hitung lagi. Ya sudah, berarti di sini sama-sama kita bagi 10 gitu ya. Berarti 3 sama dengan V2 kuadrat. Berarti V2-nya sama dengan berapa? Akar kuadrat dari 3. Satuannya adalah meter per sekon. Gitu ya. Jadi sebenarnya soal kayak tadi itu bisa lanjut tuh gitu. V-nya berapa sih pas di akhir gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nomor 4 sekarang. Nomor 4. Oke, nomor 4 misalkan nih, saya pakai soal ini aja deh. Wait, mana tuh? Nah, ini saya crop dulu. Itu ada soal nomor 2-nya. Oke. Nah, ini berarti kalau kita ngerjain mau kan di sini ada informasi, ada gambar grafik fungsi kuadrat yaitu adalah fx bla 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 yang menyatakan besarnya gaya. Gitu ya. Nah, lalu di sini diinformasikan bahwasanya jika benda bermassa 50 gram mula-mula diam,
Berarti di sini yang dikasih tahu apa? Yang pertama, ada massa sebesar 500 gram alias 0,5 kilogram gitu ya. Kemudian di sini mula-mula diam nih. Berarti V-nya 0. Lalu bergerak nih dari X sama dengan 1 hingga X sama dengan 3 meter. Tanpa gesekan ya, perlu diperhatikan tanpa gesekan. Oke. Lalu kita lanjutkan nih, gitu ya kan. Nah, ditanya berapa usaha untuk perpindahan benda? Ya sudah, berarti ini kita pakai yang mana nih? Untuk mengerjakannya, W-nya. Apakah pakai rumus sigma F kali delta S, atau W sama dengan delta E, atau pakai luas daerah? Kalau pakai luas daerah, pakai luas yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Oke, pakai luas daerah yang kanan, Kak. Pakai yang kanan ya. Oke, karena ada sebuah fungsi itu. Ya sudah, berarti di sini fungsi kuadratnya kan ini 1 sampai 3, ini kan panjang banget gitu ya. Ya sudah, berarti untuk menjawab yang A itu bisa kita gunakan W sama dengan integral batas atasnya berapa? 3, batas bawahnya 1 dari 2x kuadrat plus X kurang 1 dx. Ya sudah, ini seperti yang sudah kita pelajarin sebelumnya, berarti ini kita integralkan. Berarti jadinya 2/3 X pangkat 3 tambah setengah X kuadrat kurang X dengan batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Gitu ya. Ya sudah, berarti W sama dengan apa? 2/3 kali dengan 3 pangkat 3 tambah setengah kali 3 kuadrat kurang 3 gitu ya kan. Kemudian kita kurangin ketika kita masukin hasilnya 1 gitu ya kan. Oke, ya sudah, berarti 2/3 kali 1 pangkat 3 gitu ya, tambah setengah kali 1 kuadrat kurang 1. Berarti kita lanjutkan lagi, berarti W sama dengan berapa nih? Ini kan hasilnya adalah 27 ya. Ini hasilnya 9. Ini hasilnya 1. Ini juga hasilnya 1. Berarti kalau kita hitung ini jadinya 54/3 tambah 9/2 kurang 3 dikurang 2/3 tambah 1/2 kurang 1. Nah, biar nggak ribet kita ngitung satu-satu, kita bisa memanfaatkan sifat secara matematika. Berarti kan ini sebenarnya sama aja kayak ini dikurangin sama ini nanti. Berarti yang kita hitung siapa? Ya ini sama ini dulu nih. 54/3 kurang 2/3. Jawabannya adalah 52/3. Nah, lalu lanjut. 9/2 kurang 1/2. Berarti plus apa minus tuh? Plus ya. Plus berapa? Plus 8/2. Lanjut lagi. -3 kurang -1. Gitu ya. -3 kurang -1 nih. -3 kurang -1. Jawabannya berapa? Minus 2. Gitu ya. Minus 2 dong. Kan -3 kurang -1. Jadinya -3 tambah 1 dong ya. Bener nggak? Ya kan? Oke. Nah, berarti di sini tinggal nilai W-nya barulah kita bikin. Berarti kita samain. Sama-sama jadi per 6. Ini 52 kali 2 gitu ya kan? Oke, berapa dia 52/2? Atau bisa nggak sih habis dibagi 52 dibagi 3 tuh? Oh, nggak bagus angkanya. Oke, jadi kita bikin pecahan aja deh gitu. Ini kali 2 nih, berarti ini kali 2. Nah, ini juga kali 2. Nanti kali 3, ini kali 3. Ini perlu diingat, ini ada per 1.
Jadi ini kali 6, atasnya kali 6. Berarti berapa tuh? 52 kali 2 104 ya. Tambah 8 kali 3 24 kurang 12. Berarti 104 tambah 24 itu 128 kurang 12 jadinya adalah 116 ya. Kalau ini 12 sama 4 adalah 16 betul. Per 6 ya. Oke, ya udah tinggal kita sederhanakan gitu. Sama-sama dibagi 2 atau kalau mau desimal ya silakan gitu ya. 116 dibagi dengan 6 itu jawabannya adalah sorry, bentar dulu. (116) dibagi dengan 6 itu jawabannya adalah 19,33 gitu, ya. 19,33 joule ya. 19,33 joule atau mau dibikin begini juga boleh aja, nggak apa-apa. Ini per 6 bagi 2 itu jadinya 58 per 3 itu ya, 58 per 3 joule. That's it, itu untuk yang A. Nah lalu untuk yang B nya sama kayak yang tadi, berarti kita pakai delta EK gitu ya. W sama dengan delta EK. Berarti W sama dengan ini jadinya langsung aja EK2 kurang EK1. Berarti ini W sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat kurang setengah kali M kali dengan V1 kuadrat. Berarti W nya 58 per 3 sama dengan ini setengah kali dengan setengah kali dengan V2 kuadrat kurang setengah kali 0 kuadrat. Otomatis ini nggak perlu kita hitung lagi yang ke sebelah kanannya ini karena ini 0 ya. Ya sudah, berarti untuk ini kita menyederhanakan dulu aja ya. 58 per 3 sama dengan 1/4 V2 kuadrat ya gitu. Ya sudah, berarti ini tinggal kita kali 4 aja ya. Berarti 58 kali 4 tuh berapa? 58 kali 4 jawabannya adalah 232. 232 per 3 gitu ya, V2 kuadrat. Berarti nilai V2 nya berapa? Akar kuadrat dari 232 per 3. Ya sudah, nanti ini tinggal hitung nih hasilnya. Atau mau dibikin V2 sama dengan akar kuadrat dari ini per akar 3. Ini akar kuadrat dari 232. Lalu mau dikali akar 3 per akar 3 boleh. Jadinya berarti ini 232 kali dengan 3 itu adalah 696. Coba. Oke, emang ada bagus. Berarti ini akar kuadrat atau 1/3 kali akar 696 meter per sekon. Seperti itu jawabannya ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Halo, halo. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Insya Allah aman, Pak. Insya Allah aman. Oke, Mas Adi gimana? Ada yang mau ditanya? Mendem mas suaranya. Dulu. Ke atasin, ke atas. Coba deh, ketik aja. Biasanya malah gitu. Coba deh, ketik aja. Soalnya di saya tadi langsung ke atasin dikit. Yang mana nih? Ini. Atau atasnya lagi? Bawah. Yang ini.
Dikit lagi. Oke, ini. Atau masih dikit lagi? Dikit lagi. Ada ini berarti. Ya, yang mana nih yang mau ditanya? Oh, iya. Oke. Atau coba di open mic-nya masih bisa nggak? Atau udah ini? Nggak mau nulis? Oh ya udah mau nulis. Nah, sebenarnya ini nanti ada ini catatannya kan? Atau mau screenshot dulu? Bebas kalau mau screenshot. Lanjut. Oke, sudah. Nah, jadi ini ya, ketika ini kurang lebih seperti ini. Nah, sebenarnya ini banyak lagi nih. Selanjutnya lagi, semisal ini nomor 4 berarti sekarang nomor 5 misalkan. Oke, nomor 5 misalkan ada soal grafik sudah gitu ya kan. Nah, terus habis itu ini oke, misalkan kurang lebih seperti ini misalkan nih. Ada soal lagi seperti ini misalkan. Set. Oke, ini gimana nih kira-kira nih? Nah, kira-kira apa pertama yang harus dilakukan kalau ada soal kayak gini? Ya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Dibuat diagram gayanya, ya kan? Dibuat diagram gayanya. Oke, dibuat diagram gayanya ya. Oke, yang pertama berarti di sini ada F nih udah ke atas, gitu ya. Kemudian di sini ada apa lagi? Ini ada W ya, ada W di sini. Lalu ke sini ada W cos, gitu ya, W cos 53 derajat. Atau ke sini dia sebesar biar nggak nutup gitu ya, saya bikin agak rada ke bawah dikit deh gitu. Nah, atau ini terlalu bentar, biar nggak terlalu nutup ya. Oke, saya bikin begini deh misalkan. Oke, ini W nya gitu ya, W kali dengan ini W gitu. Kemudian ini ke bawah persis gitu ya, ke menuju bidangnya adalah W kali dengan cos 53 gitu ya. Oke, W dulu. W dikalikan dengan cos 53, kemudian ke sini ini adalah W dikalikan dengan sin 53 gitu ya, W kali sin 53. Nah, tapi di sini dilanjutkan lagi, ada koefisien gesek kinetik antara ini, berarti ke sini ada yang namanya gaya gesek. Oke, ada gaya gesek. Nah, berarti untuk memindahkan benda ini gitu ya, untuk memindahkan benda ini itu ada berapa gaya yang berhubungan dengan perpindahan benda ini atau pergerakan benda ini? Ayo, kira-kira yang berhubungan dengan gerak benda nih dari sini ke sini gitu ya, dari titik A ke titik B misalkan, ada 3 gaya kan? Ada gaya apa? Ada gaya F, ada gaya beratnya, ada gaya gesek. Ya sudah, ini tinggal kita hitung satu-satu nih. Katanya usaha oleh gaya gesek. Berarti kita perlu diingat ya, berarti arah bendanya ini ke atas sana nih. Nilai A-nya kalau kita bilang. Berarti
nilai W-nya sama dengan sigma F kali dengan delta S gitu ya. Oke, berarti W-nya sama dengan apa gitu ya kan? W-nya sama dengan sigma F gitu. Sigma F yang ada di sini itu apa gitu ya kan? Nah, jadi sigma F yang ada di sini karena berhubung lagi bahas gaya F doang, berarti kita masukinnya adalah F aja. Nah, berarti F-nya tuh ke kanan atas tuh, gitu ya kan? Berarti F dikalikan dengan delta S. Berarti nilai W-nya sama dengan F-nya itu adalah 25 kali S-nya itu, delta S-nya itu adalah 5. Berarti nilai W-nya adalah 125 Joule. Oke. Nah, lalu untuk yang B, gitu ya kan? Nah, W-nya sama dengan sigma F kali dengan delta S. Tapi karena berhubung kita fokus ke gaya gesek, ya udah gaya geseknya aja yang lagi dibahas. Gitu. Berarti gaya geseknya karena dia berlawanan dengan arah gerak benda, makanya dia minus Fg kali dengan delta S. Berarti W sama dengan minus Fg-nya, berarti otomatis kita harus cari dulu kan gitu ya. Bener nggak? Fg-nya kita cari. Di mana Fg-nya adalah mu K kali N. Tapi N-nya juga belum ada. Maka dari itu kita belum nyari gitu. Kita nyari lagi si N-nya. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Nah, perlu diingat bahwasanya di sini berarti akan ada gaya normal ya ke atas sini. Gitu, ya. Oke, berarti N dikurangkan dengan W cos 53 sama dengan 0 gitu ya. N sama dengan W dikalikan dengan cos 53. Oke, cos 53. Berapa tuh cos 53? Jawabannya adalah sekitar W-nya tuh sama dengan M kali G ya. M-nya itu berapa? M-nya tuh 2 kali 10 gitu. Kali cos 53 itu adalah sin 37 nih, cos 53 itu adalah 0,6 ya. Oke, coba. Nah, kok cos 53 itu adalah 0,6. Nah, berarti N-nya di sini jawabannya adalah sebesar 12 Newton. Ya udah kita masukin, berarti nilai Fg yang ada di sini itu sama dengan mu K-nya adalah 0,2 gitu ya, dikalikan dengan 12, maka nilai Fg-nya adalah sebesar 24 atau 2,4 ya. Nah, oke, 2,4 Newton. Berarti di sini minus 2,4 kali dengan 5. Berarti nilai W-nya berapa? Minus 12 Joule. Oke. Itu untuk yang A. Nah, lalu yang C gitu ya. Lalu yang C itu usaha oleh gaya berat gitu. Nah, gaya beratnya di mana? Yang W sin 53 doang gitu. Nah, yang C berarti sigma F kali delta S. Berarti nilai W-nya adalah ini berarti berlawanan lagi nih W sin 53-nya karena ke bawah dia. Berarti min W kali dengan sin 53 kali dengan delta S. Berarti W-nya sama dengan minus 2 kali 10 kali sin 53 itu adalah 0,8 gitu ya. Dikalikan dengan setengah ke 7. Sin 53 coba saya cek dulu. Sin 53 ya 0,8 dikalikan dengan delta S-nya itu adalah 5 gitu. Ya udah, berarti berapa tuh? Ini minus 2 kali 10 20 kali 5 100 kali 8 minus 80 ya. Minus 80 Joule. Gitu ya. Oke. Nah, untuk D-nya gimana? Nah, untuk D-nya usaha total berarti tinggal kita totalin nih.
W yang di nomor 1, yang di A gitu ya. Saya sebut saja ini W1, ini W2 gitu ya. Lalu ini W3 gitu ya. Nah, ini W3. Berarti W total itu adalah W1 tambah W2 tambah W3. Berarti 125 ditambah dengan minus 12 ditambah dengan minus 80 gitu. Berapa tuh? Ini 113 minus 80 ya, dikurang dengan 80. 53 joule ya. 125 dikurang dengan 12 dikurang dengan 80 ya. 113 sorry. Nah, jadi ini 33 joule ya. Oke, 33 joule. Nah, tapi di sini juga ketika kita mau mencari nilai W total di sini, kita bisa langsung sebenarnya tanpa perlu mencari A, B, C, D. Dengan cara apa? Dengan cara langsung aja W sama dengan sigma F kali dengan delta S. Karena kalau kita perhatiin kan delta S nya sama semua tuh ya kan. Ya sudah, berarti W sama dengan F kurang FG kurang dengan W kali dengan sin 53 kali dengan delta S. Nah, F nya berapa? F nya 25 gitu ya kan. 25 dikurangin dengan 2,4 dikurangin dengan ini berapa nih? 20 kali 0,8 0,8 ke 10 kan 8, 8 ke 2 16 gitu ya. Kali dengan 5. Berarti nilai W nya berapa? Ini 25 gitu ya, dikurangin dengan 2,4 dikurangin dengan 16 sama dengan 6,6 gitu ya. Nah, ini 6,6 kali 5 berapa dia? 33 joule. Seperti itu ya. Jadi sama ternyata tuh 33 joule juga tuh ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Aman? Yang lain? Aman juga? Man. Aman ya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, contoh soal nomor 6. Oke. Nah, nomor 6 kita punya informasi seperti ini. Ini saya kopas dulu nih. Oke. Oke. Saya punya soal seperti ini gitu ya. Oke. Nah, jadi bentar. Ini saya edit dulu 17-nya nggak kelihatan. Nah, oke, nomor 6 katanya sebuah sistem pelontar menggunakan pegas dengan konstanta pegasnya adalah 250 Newton per meter untuk meluncurkan bola bermassa 1,5 kg di lintasan datar licin. Pegas ditekan sejauh 50 cm. Oke, berarti dari sini ini kita udah tahu nilai K-nya. Terus kemudian di sini apa? Masanya 1,5 kg. Kemudian di sini pegas sejauh delta X-nya 50 cm alias 0,5 meter. Nah, setelah meninggalkan pegas, bola bergerak dan kemudian menaiki lintasan melengkung hingga mencapai titik tertinggi. Nah, ketinggian maksimum yang dicapai dari bola dari titik awal gitu ya. Berapa nih ini ketinggiannya, nilai H-nya berapa? Ya sudah, ini sebenarnya kalau perlu diingat kan ketika di sini ya kan, ketika di sini di pegas ini ketika dia ditekan
Nah, ketika pegas ditekan, ini pasti apa? Menyimpan energi. Gitu ya, menyimpan energi. Gitu. Maka di sini akan ada energi nih. Ada energi potensial pegas, gitu ya, energi potensial pegas. Nah, lalu setelah dilontarkan, energi potensial pegas ini ketika dia dilepaskan persis di sini, dia akan berubah menjadi punya kecepatan yang dimana dia memiliki energi kinetik. Gitu. Lalu dia bergerak nih, tuk. Nah, perlu diingat dalam gerak parabola, ini kan kayak gerak parabola ya, gitu kan. Nah, maka yang terjadi di sini nilai V-nya 0. Gitu ya. Otomatis EK-nya 0. Gitu ya kan. Kalau di sini untuk yang di hijau H-nya 0 gitu. Dia punya energi kinetik. Nah, ketika V-nya 0, di sini punya energi potensial enggak? Punya energi potensial gravitasi. Kenapa? Karena di sini punya ketinggian tertentu, ya, seperti itu. Ya, dia punya ketinggian tertentu nih, punya nilai H di sini. Nah, ya sudah, berarti ketika di sini tinggal kita pakai hukum kekekalan energi. Energi itu kekal. Jadi langsunglah kita ambil aja bagian awal sama bagian ujung kita ambil. Berarti energi potensial pegas itu akan sama dengan energi potensial gravitasinya, gitu ya. Oke. Energi potensial pegas gitu sama dengan energi potensial gravitasi, gitu ya. Oke, ya sudah. Berarti apa? Setengah kali K kali dengan delta X kuadrat sama dengan M kali G kali H. Ya udah, setengah kali dengan 250 kali dengan delta X-nya adalah setengah dikuadratkan, gitu ya. Jadi biar nggak pakai desimal. M-nya itu 1,5, 3/2 kali 10 kali dengan H-nya, itulah yang dicari. Berarti ini bisa kita coret nih. Sama-sama bagi 2, ini 1, ini 5. Lalu ini 1, ini 125. Gitu ya. Oke, ini 125 ya. Oke, 125. Oke, berarti ini kalau dilanjutin jadinya 125/4 gitu ya. Karena ini kalau dihitung jadinya apa? Berapa? 1/4 ya. Gitu. Sama dengan 15H. Gitu. Berarti ini nilai H-nya sama aja 125/4 kali 1/15. Gitu. Ya sudah, ini sama-sama dicoret nih, sama-sama habis dibagi. Ini 125 bisa nggak habis dibagi? 125 dibagi dengan 15. Oh, nggak bisa nih. Ini kita perkecil aja dulu, sama-sama dibagi 5. Ini 3 gitu ya. Ini dibagi 5 itu 25. Oke, berarti ini 25/12 ya. Oke, 25/12. Bentar. 125 dibagi dengan 5 itu berapa? 25, betul. 15 bagi 5 tuh 3. Benar, 25 per ini. Oke, benar sih. Oke. Ya sudah, berarti ini kalau misalkan kita hitung berapa? Jadinya H-nya adalah 25/12 meter. Seperti itu, ya. Oke, untuk yang ini ada yang mau ditanya nggak? So, ini bisa lanjut juga nih. Ditanya kecepatan di sini berapa V-nya? Ya, ini juga kita bisa bilang begini. Energi potensial pegas sama dengan energi kinetik. Berarti setengah kali K kali dengan delta X kuadrat sama dengan setengah kali M kali dengan V kuadrat. Sama-sama habis dibagi nih setengahnya gitu ya, habis. Berarti tinggal 250 kali dengan setengah kuadrat sama dengan 3/2 kali V kuadrat.
Berarti ini 250/4 sama dengan 3/2 kali V kuadrat. Berarti ini sama-sama kali dengan 2/3 gitu ya. Kali 2/3 nih. Atau gini aja. 250/4 kali 2/3 sama dengan V kuadrat. Berarti V kuadratnya sama dengan berapa nih? Ini sama-sama habis dibagi 4 nih. Bagi 2. 1 ini 2. Berarti 250/6. Ya sudah, berarti nilai V-nya berapa? Nilai V-nya adalah akar kuadrat dari 250/6, alias ini sama aja kayak akar kuadrat dari 250/6. Ini atau akar kuadrat dari 250 per akar 6 gitu ya, akar dari 6. Coba bisa nggak nih 200? Oh, ini masih bisa deh. 125/3 ya. Ini bisa jadi akar kuadrat dari 125/3 sama-sama bagi 2. Ya sudah, berarti ini sama dengan akar kuadrat dari 125 per akar 3 ya. Ini berarti 5 akar 5 per akar 3. Lalu kalau mau dibikin begini boleh. Jadinya berarti 5/3 akar 15 meter per sekon. Seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu tidak? Halo, halo, ada yang mau ditanya terlebih dahulu tidak? Yang lain ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Halo, halo, tes. Apakah aman? Kak, mau tanya kalau untuk itu nggak pakai persamaan EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2 itu beda lagi ya Kak? Yang mana tuh? Oh, yang ini nih. Iya. Sebenarnya boleh, tapi perlu diingat kan gini. Gini nih. Kan sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kalau mau pakai yang EP tambah EK itu, EP1 tambah EK1 itu perlu dilihat dulu kasusnya gitu. Karena gini, pertanyaannya adalah ketika hanya 0, kira-kira di sini ada energi potensialnya nggak? Gitu. Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada, perlu ditulis nggak? Nggak perlu ya. Iya, itu sebenarnya dasarnya juga dari situ. EP sama intinya semua energi yang ada tambahin kalau emang ada. Kalau nggak ada boleh dihilangkan gitu. Karena ketika kita bikin pun nanti hasilnya dia 0 gitu ya. Hasilnya tuh 0 ya. Hasilnya dia 0 gitu. Ya sudah. Ya, oke, terima kasih kembali. Nah, seperti soal yang tadi di sini yang dimaksud nih, ini ya. Oke, misalkan nih, ini kita asumsikan Nah, ini saya edit dulu nih. Oke. Nah, ini ada soal terakhir gitu ya. Mungkin sebelum saya tutup. Ini soal nomor 7. Dan ini ya tadi ada kaitannya sama yang ditanya sama Mas Krisna ya. Oke. Jadi di sini katanya ada gambar seperti ini, bola didorong. Lalu katanya bolanya bermassa 5 kg didorong dari titik A dengan kecepatan 6 meter per sekon. Berarti kita punya V sama dengan 6 meter per sekon di titik A. Kemudian M-nya adalah 5 kg. Lalu ditanya energi kinetik di titik B berapa? Nah, di titik A, oke, kita anggap aja. Di sini kan berarti dari sini ke sini ada energi apa aja? Ada energi kinetik, ada energi potensial, ya kan? Karena pasti selama bergerak ini pasti punya energi kinetik. Dan di saat bergerak di situ dia punya posisi, makanya ada energi potensial juga.
Ya sudah, berarti untuk menjawab yang A, ini bisa kita tulis EPA tambah dengan EKA sama dengan EPB tambah dengan EKB. Berarti EPA-nya adalah M kali G kali HA gitu ya. Oke. Ditambah sama setengah kali M kali VA kuadrat sama dengan gitu ya. EPB MG kali HB ditambah dengan EK di titik B gitu ya kan. Nah, ya sudah. Di sini untuk nilai H yang ada di sini dari sini ke sini nih ya. Untuk ke sini dari sini ke sini saya bikin di sini berapa ya? 4 meter deh gitu ya. Oke, berarti di sini nggak ingat ya, karena di sini M-nya nggak semua dipakai, maka nggak boleh dicoret. Nah, M-nya itu 5 kali 10 ya kan? Kali HA-nya tuh 4 ya. Di sini adalah ketinggian dari punya A tambah setengah kali dengan 5 kali dengan 0 kuadrat. 5 kali 10 kali HB-nya 1 tambah EKB. Nah, ini pas kita hitung kan 0. Ya, benar nggak? Nah, ketika dia 0, sama aja dong kayak EPA gitu. Ya. Oke, jadi di sini berarti 200 sama dengan 50 tambah dengan EKB. Berarti dari sini udah langsung ketahuan ya bahwasanya EKB-nya adalah 150 Joule. Nah, lalu pertanyaan ini berlanjut ke poin B. Kecepatan di titik B, ya ada hubungan sama EKB. EKB sama dengan setengah MVB kuadrat. Berarti 150 sama dengan setengah kali 5 kali VB kuadrat. Oke. Berarti ini kali 2 jadinya 300 sama dengan 5 VB kuadrat. Lalu dibagi dengan 5 jadinya ini 60 sama dengan VB kuadrat. Berarti nilai VB-nya adalah akar kuadrat daripada 60. Ya udah, jawabannya seperti ini. Karena ini nggak bisa sebenarnya bisa ya. Nah, ini meter per sekon. Atau bisa kita tulis jadi 2 akar 15 meter per sekon. Seperti itu ya. Nah, lalu yang C ditanya nih, kecepatan bola sesaat sebelum sampai lantai. Berarti ditanya V di sini ada sebuah titik, saya tambahin titik C misalkan gitu ya. Saya tambahin di sini ada sebuah titik, ini adalah titik C gitu ya. Ada titik C. Ditanya VC-nya berapa? Ya sudah, energi dari atas ke bawah selalu sama gitu. Nah, karena ini kita rada skip dikit ya. Berarti VC ini nanti kita butuh energi kinetik di titik C. Nah, energi kinetik di titik C ini kita cari dengan cara apa? Ya, memanfaatkan kekekalan energi. Di A, karena di sini sudah terbukti bahwasanya dia nggak punya kecepatan dan pasti nggak punya energi kinetik, cuma punya EPA, ya langsung aja kita EPA sama dengan di titik C nggak punya ketinggian, artinya EP-nya nggak usah dipakai. Yang ada hanyalah energi kinetik. Nah, jadi langsung ke sini EPA sama dengan EKC. Nah, EPA-nya MG kali HA sama dengan setengah kali M kali VC kuadrat. Nah, karena ini sama-sama ada M, maka kita bisa coret gitu ya. Ya sudah, berarti nilai G-nya kita masukin 10 kali dengan 4 sama dengan setengah kali VC kuadrat. Berarti ini kali 2. Langsung 80 sama dengan VC kuadrat. Nah, sudah ya, langsung ketemu VC-nya. Berarti dari sini VC-nya sama dengan akar kuadrat dari 80. Berapa tuh akar kuadrat dari 80 gitu ya kan? Jawabannya adalah 4 akar 5 meter per sekon. Selesai deh gitu ya. Oke, itu tadi yang nomor 7 nih ya, yang tadi sempat ditanyain ya. Kalau mau tulis begini nggak apa-apa, tapi alangkah enaknya kita pendekin biar nggak kepanjangan. Karena ketika ditulis, kalau mau ditulis jadi 0 ya kayak kurang kerjaan aja lah gitu loh, kayak memperpanjang proses. Padahal kan kita pengennya rada cepet dikit gitu
ya. Oke. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu tidak? Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya terlebih dahulu tidak? Halo, 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 halo. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu tidak? Amankah? Oke, aman ya. Aman. Aman, Oke, ya dah. Kalau gitu, udah jam 8 lewat ya. Terus juga saya lagi ada kesibukan, takutnya nanti malah, mungkin juga ada takut terlalu malam gitu ya. Mungkin yang ada kegiatan. Mau kemana? Ada deh, gitu. Ah, oke, oke, ya dah. Jadi. Di sini saya akhiri dulu ya untuk pertemuan kali ini gitu ya kan. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Saya akhiri dulu untuk pertemuan malam ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah join di pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Oke. Terima kasih Mas Her. Oke, terima kasih kembali.